Saya Harjoko, saya adalah seorang guru di SDN 2 Bogor. Saat ini saya tengah mengikuti program pendidikan guru sekolah dasar di kampus Universitas Ahmad Dahlan. Dan saat ini saya sedang membuat video pembelajaran tentang uji kinerja. Berikut adalah kartu mahasiswa saya. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan mempraktikkan sebuah pembelajaran tentang proklamasi, di mana anak-anak akan belajar makna di balik proklamasi dan dikaitkan dengan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Dalam video pembelajaran ini, saya melaksanakan secara luring, di mana saya akan menggunakan sampel sebanyak 5 orang siswa. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti apa yang sudah saya praktikkan, silakan bisa dilaksanakan di kelas Bapak Ibu masing-masing, bisa secara daring maupun secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kembali belajar bersama Pak Joko di sekolah. Untuk mengawali kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Nuril. Baik anak-anak, kemarin itu adalah hari libur. Ada yang mengisi kegiatan hari liburnya dengan ikutan lomba? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada lomba. Kenapa tidak ada lomba? Karena masa pandemi. Padahal jauh-jauh sebelumnya di desa-desa, di berbagai tempat itu sering diselenggarakan lomba-lomba dari yang kecil sampai yang besar. Lombanya tujuannya untuk memperingati apa? Hari kemerdekaan atau hari 17 Agustus, yaitu hari di mana bangsa kita bersatu dari beberapa pulau, dari Sabang sampai Merauke, beberapa suku, beberapa agama, itu dilebur menjadi satu, sebuah negara Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari sebuah arti penting dari proklamasi. Bagaimana bangsa kita bisa bersatu, bagaimana kita nanti akan mempertahankan negara kita, dan bagaimana kedepannya kita bisa membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih sejahtera. Manfaatnya adalah anak-anak nanti ketika di rumah, anak-anak bisa menerapkan hidup yang baik dengan tetangganya, tidak saling mencela dengan teman-temannya. Anak-anak bisa menerapkan toleransi ketika berada di sekolah, di rumah, atau dimanapun ketika sudah belajar tentang materi ini. Baik anak-anak, ada di antara kalian yang pernah berkelahi dengan teman? Pernah. Kira-kira berkelahinya karena apa? Ejek-ejekan. Selain ejek-ejekan, ada yang berkelahi karena rebutan sesuatu? Rebutan sendal. Selain rebutan sendal, ada yang karena dijorok ya, boleh juga. Nah, anak-anak
kegiatan kalian seperti berkelahi, berantem, kira-kira dampaknya atau efeknya itu baik atau buruk? Contohnya apa dampak buruk yang ditimbulkan? Kamu merasa kesakitan ketika kamu berkelahi. Begitu juga dengan temanmu yang kamu sakiti. Selain kamu merasa sakit, luka-luka, ada yang lain dampaknya? Dijauhi teman, belum lagi nanti dimarahi oleh orang tuanya. Apa yang Pak Joko sebutkan tadi, apa yang kita pelajari tadi tentang dampak dari berantem karena saling ejek-ejekan, itu bisa memecah belah persahabatan. Lebih khusus, lebih besarnya lagi ketika berantemnya secara berkelompok atau yang bisa disebut dengan namanya apa? Tawuran, itu nanti bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Para pahlawan yang dulu sudah berjuang untuk mempersatukan negara Indonesia akhirnya sia-sia karena para pemudanya, para generasi mudanya malah asik memecah belah persatuan tersebut dengan tawuran, kayak gitu ya. Baik anak-anak, berikut akan Pak Joko ajak untuk melihat sebuah video. Silakan untuk diamati dulu.
dari video yang sudah kalian tonton tadi, itu videonya tentang tawuran. Kira-kira yang tawuran tadi itu termasuk golongan yang masih muda, sudah tua, atau masih anak-anak? Muda apa anak-anak? Golongan muda, remaja atau pelajar STM atau SMA gitu ya. Kira-kira bagus atau tidak anak-anak seperti itu? Tidak. Kenapa, Pak? Kenapa kok tidak bagus? Membuat terpecah belah persahabatan. Fadil, kenapa Dil? Kok dampaknya buruk? Kenapa kok jelek? Kenapa kok tawuran itu termasuk perbuatan yang jelek? Kenapa? Bisa menyebabkan kematian. Banyak sekali beberapa generasi muda yang mati sia-sia karena tawuran. Jadi ejek-ejekan tadi jika dalam skala yang besar, artinya jika melibatkan banyak orang, kamu dengan teman-temanmu saling bergerombol, terus temanmu yang kamu musuhi juga saling bergerombol, akhirnya jadi tawuran. Padahal para pahlawan kita, orang-orang zaman dulu, para nenek moyang kita itu susah payah nggak mencapai proklamasi? Susah payah nggak mempersatukan negara Indonesia? Susah. Bayangkan, agamanya ada berapa? Apa aja? Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. 6 ini bisa menyatu jadi satu dengan berasaskan Pancasila. Itu susah banget, padahal keyakinannya beda. Belum lagi pendapatnya satu dengan yang lain berbeda. Belum lagi keyakinannya satu dengan yang lain berbeda. Itu bisa disatukan menjadi satu wadah negara Indonesia. Itu akan membutuhkan pengorbanan yang sangat banyak. Apakah cuma uang pengorbanannya? Ada yang berkorban dengan nyawa. Makanya karena zaman dulu kita dijajah oleh siapa? Belanda, oleh Jepang, Inggris sempat mau masuk menjajah juga. Sehingga para pahlawan itu nggak cuma mengorbankan uang. Kalau cuma uang mah enak kan? Wes lah bayar kayak lunga kono. Saya mau memerdekakan diri, tidak. Tapi mereka mengorbankan nyawa. Jadi karena saat itu belum terbentuk negara Indonesia, belum terbentuk TNI, perjuangannya masih bersifat daerah-daerah. Misalnya daerah Bogor melawan penjajah atau daerah Jawa Barat melawan penjajah. Jadi masih sifatnya dari kampung-kampung. Dan tidak sedikit yang menjadi korban, yang meninggal. Ada yang kehilangan ayahnya, ada yang kehilangan ibunya. Karena yang berjuang bukan cuma laki-laki, tapi perempuan juga banyak yang menjadi pahlawan. Nah, baik anak-anak, Pak Joko akan menunjukkan kepada kalian yang ada di hadapan kalian ini adalah sebuah bendera. Bendera apa? Bendera merah putih. Semua rakyat Indonesia yang ada di ujung kulon, ada yang di Pulau Sabang sampai di Papua, semua rakyat Indonesia yang ada di beberapa daerah semuanya hormat kepada sebuah bendera merah putih ini. Ini menjadi sebuah lambang negara kita. Bagaimana negara kita bisa menjadi merdeka, menjadi negara Indonesia yang bermartabat dengan simbol burung Garuda dan bendera merah putih ini. Nah, anak-anak, di proklamasi tahun 1945, tepatnya 17 Agustus, kalian tahu siapa yang menjahit bendera saat itu? Siapa itu Ibu Fatmawati? Iya, istrinya Pak Soekarno. Jadi bendera saat itu menjadi sebuah simbol yang sangat berarti. Karena sebelumnya kita belum punya bendera, belum punya nama negara, belum punya lambang negara. Kita masih dijajah oleh beberapa bangsa. Bahkan kita disepelekan. Tidak mungkin negara kita itu bisa melawan para penjajah. Nah, dengan adanya ini menjadi simbol bahwa negara kita sudah merdeka. Kita bisa disejajarkan dengan beberapa negara yang ada di Asia, ada di Eropa ya. Ibu Fatmawati. Saat ini dimasukkan di museum karena benderanya tidak mungkin awet sampai untuk dikibarkan lagi. Jadi bendera-bendera yang pusaka atau yang sakral atau yang pernah digunakan saat momen-momen penting yang saat ini kira-kira mungkin sudah habis atau sudah rusak karena dimakan oleh zaman, itu akan dimasukkan ke dalam museum negara. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi tentang bendera?
Tidak ada ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proklamasi. Apa itu pentingnya sebuah proklamasi dalam kemerdekaan negara ini. Kita akan mempelajarinya dengan cara berkelompok. Anak-anak akan Pak Joko bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompoknya Nuril dan Raya. Yang kedua adalah kelompoknya Rafa, Fadil, dan Elang. Silakan mulai duduk berdekatan. Yuk, satu sama lain. Baik anak-anak, di LKPD yang sudah kalian terima itu ada bagian yang pertama yaitu berupa nama. Silakan dituliskan nama anggota kelompokmu di situ. Pak Joko sudah mengambil rekaman kalian tentang ketika menuliskan itu toh. Dah, yuk. Nah, yang kedua itu ada kelas. Silakan ditulis kelas 6 saat ini. Kemudian yang ketiga itu ada langkah kerjanya. Silakan diperhatikan langkah kerjanya. Yang pertama adalah kalian diminta untuk membuka sumber belajar. Jadi nanti boleh membuka buku, LKS maupun internet. Kemudian yang kedua, silakan berdiskusi dengan anggota kelompokmu mengenai peristiwa proklamasi. Jadi nanti anak-anak bisa memulai diskusi itu lewat beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang pertama itu jelaskan berdasarkan pendapatmu apakah yang dimaksud dengan proklamasi. Silakan didiskusikan, kemudian dituliskan di situ. Yang kedua, mengapa bangsa Indonesia perlu memperjuangkan sebuah proklamasi. Nanti silakan didiskusikan, boleh cari di sumbernya, kemudian dituliskan di situ juga. Gitu ya. Baik, sekarang perhatikan instruksi yang nomor 4 di baliknya. Dah? Di instruksi nomor 4 itu kamu nanti diminta untuk menuangkan hasil diskusi kelompokmu ke dalam sebuah poster. Pak Joko di sini sudah menyiapkan sebuah kertas. Jadi nanti kamu silakan menuliskan di kertas ini apa yang kamu dapat dari hasil diskusi yang kamu jawab di LKPD tadi. adalah poster yang kami buat. Ini dengan bukti kemerdekaan ini Indonesia diakui negara lain. Tujuannya agar bisa hidup damai.
kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat. Tawuran saling mengejek pecah belah dapat mencederai proklamasi. Toleransi saling membantu menolong. Cara untuk mempertahankan proklamasi: toleransi, hidup rukun, hidup saling tolong menolong. Oke. Sekarang silakan berfoto. Yuk, teman-teman bawa itu. Keluar, Pak. Di sini aja. Ini adalah poster yang dibuat kelompok kami. Proklamasi dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945. Cara untuk mempertahankan Indonesia: selalu siap untuk membela tanah air. Hal-hal yang mencederai proklamasi: tawuran, mencuri, korupsi. Proklamator Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Upaya yang harus dilakukan rakyat Indonesia agar dapat hidup sejahtera, tidak tawuran, tidak ejek-ejekan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah berhasil membuat poster tentang proklamasi. Semuanya sudah bisa menjelaskan dengan rinci hal-hal yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, tapi anak-anak, membuat poster seperti itu belum bisa secara maksimal mengurangi kegiatan-kegiatan seperti tawuran, kegiatan-kegiatan seperti berkelahi, memecah belah, karena yang tahu baru kalian sendiri. Nah, anak-anak, kita perlu membuat sebuah kampanye atau ajakan kepada orang-orang di sekitar kita untuk tidak lagi bertengkar, untuk tidak lagi berkelahi, untuk selalu mau menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah poster kampanye menggunakan aplikasi Canva. Anak-anak sudah pernah menggunakan aplikasi tersebut. Jadi silakan mulai dikeluarkan HP-nya, silakan dibuka aplikasi Canva-nya. Baik anak-anak, kalian sudah berhasil membuat sebuah poster kampanye. Nantinya poster itu akan kita cetak, terus nanti anak-anak bisa menempelkan di sekitar rumahmu biar orang-orang di sekitarmu dapat menangkap pesan yang ingin kalian sampaikan. Nah, selanjutnya anak-anak, Pak Joko ingin mengecek pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar apa saja? Yang pertama tentang proklamasi, yang kedua tentang persatuan dan kesatuan. Kita juga sudah berhasil membuat poster tentang makna proklamasi. Kita juga sudah berhasil membuat poster kampanye untuk mengajak ayo bersatu, seperti itu ya. Selanjutnya Pak Joko akan membagikan soal evaluasi. Silakan nanti dikerjakan. Ditulis dulu nama, nomor absen dan kelasnya. Nama, nomor absen dan kelas. Nama sekarang, nama lengkap.
Baik anak-anak, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang persatuan dan kesatuan, tentang makna proklamasi. Harapan Pak Joko nanti anak-anak bisa menularkan apa yang sudah dipelajari hari ini ke dalam lingkunganmu, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, kepada keluargamu, biar mereka juga bisa ikut mengerti apa itu pentingnya persatuan dan kesatuan, biar tidak lagi terjadi perpecahan dari lingkup-lingkup kecil di lingkungan keluarga dan teman-teman sekitarmu. Baik anak-anak, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Nuril. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Pak Joko akhiri, kurang dan lebihnya Pak Joko mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.